tahu sumber kekuatan kami untuk membawa kami terbang adalah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, biarlah di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, tetap iman kami bersama-sama dengan Tuhan, melihat pembelaan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, tetap melihat mujizat Tuhan, tetap terus bekerja dan berlaku bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepada buat pagi hari yang indah ini, di mana kembali kami dapat berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan dua teman-teman kami, rekan-rekan kami yang saat ini dapat hadir bersama-sama dengan kami yang sebagiannya ada oleh karena mereka sakit. Tuhan, kami berdoa bersatu dan bersepakat memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan kesembuhan ilahi dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Kami memberkati mereka menjadi kuat, menjadi sehat, pulih dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit yang berbentuk apapun kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Engkau tidak berkuasa atas tubuh mereka, dan Engkau tidak berhak atas tubuh mereka. Oleh karena itu kami tolak Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi kami memberkati, dan melalui itu juga pekerjaan kuasa kesembuhan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami memberkati mereka dengan iman yang datang daripada Tuhan. Kami memberkati mereka dengan imun yang kuat yang datang daripada Tuhan. Kami memberkati mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Shalom Tuhan adalah maksud hati dan pikiran mereka. Dan aku berdoa pada Roh Kudus, Engkau selalu membawa dan mengingatkan setiap kami untuk menyadari tentang arti kehadiran-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan. Berkati dan urapi kami semua, berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami mudah untuk memahami dan mengerti. Di dalam dan demi nama kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11 dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-24, dan nanti langsung disambung ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Judul perikop di sana adalah Yesus mengutuk pohon ara. Pernah dengar itu? Mendengar khotbah itu dan juga pernah dengar baca firman Tuhan itu. Saya ada beberapa share dengan teman. Kenapa ya judul perikopnya agak seram tuh? Judul perikopnya di situ dikatakan Yesus mengutuk pohon ara. Saya sebenarnya gini, saya kurang sependapat dan setuju dengan judul perikop ini. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang suka mengutuki. Amin. Haleluya. Lu kok nggak ada? Jadi saya nggak tunggu. Saya minta saudara sahab amin ya atau tidak, bukan mampu. Haleluya. Ada Tuhan saudara dan Tuhan saya bukanlah Tuhan yang suka mengutuki. Amin. Tapi Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang suka memberkati kita. Tapi ini Pak, kenapa nih Pak? Ini nanti kita akan belajar saudaraku. Sebenarnya kalau saudara baca dari seluruh ayat yang nanti kita baca, tidak ada kata-kata di sana Yesus mengatakan bahwa dia mengutuk itu pohon ara. Cuman dia berkata bahwa engkau tidak akan berbuat lagi. Nah, kita lihat saudaraku kenapa Yesus mengatakan demikian. Kita mulai membaca ayat yang ke-12 sampai 14 dulu. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat apa Bapak Ibu? Pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia
tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengar. Saudaraku, kalau saudara baca ayat ini kayak ada beberapa yang janggal, benar nggak? Yang pertama, saudara terkasih, bahwa pohon ara tidak berbuah. Tapi ayat yang ke-13 memberitakan kepada kita alasan dia tidak berbuah karena apa? Loh, sekarang kamu mengharapkan sesuatu buah pohon yang bukan pada musimnya. Itu gila atau tidak? Berarti saudara bilang Yesus gila. Bukan Yesus yang kita bilang, kita tahu. Jadi kalau sekarang namanya, ini sekarang musim apa ya? Hari ini, bulan ini. Musim mangga. Musim mangga kan? Musim mangga, bukan mungkin musim manggis kan? Nah, kalau saudara sekarang cari manggis yang bukan pada musimnya, saudara tidak bisa nemu. Karena sekarang musim mangga. Yesus lihat pohon ara. Pohon ara itu apa? Tidak berbuah. Karena apa? Ayat 13 dibilang memang bukan musim buah ara. Kalau kayak gitu kenapa Yesus ngomong gitu? Seolah-olah ada sesuatu yang aneh. Iya apa ya? Seolah-olah kok Yesus ini kok kejam banget sih? Sampai ada orang bilang yang agama seberang, saudaraku, walaupun mereka suka biasanya hanya ngutip comot-comot ayat, terus mereka bikin menjadi sebuah perdebatan dan lain sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan demikian. Ini pohon ara adalah pohon yang mempunyai kemampuan. Perhatikan ini. Pohon ara adalah pohon yang mempunyai kemampuan untuk selalu bisa menghasilkan buah dalam setiap musim. Yang membuat perbedaan pohon ara ini dengan musim bukan musim buah ara adalah kalau dia musim buah ara, dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Sedangkan kalau bukan pada musimnya, dia tetap berbuah, tapi tidak sebanyak ketika pada musimnya. Pada musim dingin sekalipun, saudara terkasih, buah ara bisa tetap menghasilkan buah. Bisa tidak kita menemukan buah? Bisa, walaupun tidak banyak, tapi tetap buah ara, pohon ara itu menghasilkan buah. Dan ini bukan pada musim dingin, saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya ketika Yesus melihat pohon ara itu, memang Yesus mengharapkan pohon ara itu memberikan buah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi kenapa Yesus mengutuknya? Saudaraku, saya mau bilang begini, walaupun Yesus tidak mengutuk pohon ara itu, tetap saja pohon ara itu akan ditebang. Karena apa, saudaraku terkasih? Karena pohon ara yang tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah, saudaraku, sesuai dengan peruntukannya, itu sesuatu yang tidak berguna bagi masyarakat pada masanya. Oleh karena itu, cepat atau lambat, orang akan menebang pohon ara itu untuk apa? Untuk dipakai dalam kepentingan yang lain, misalnya jadi kayu bakar, misalnya bikin untuk kandang, atau buat jadi bahan-bahan bangunan yang lain. Paham maksud saya? Jadi dengan kata lain, pohon aranya pasti apa? Pasti tetap juga akan ditebang, karena dia tidak menghasilkan buah sesuai dengan peruntukan pohon ara tersebut. Haleluya. Paham maksud saya? Jadi di sini kita lihat bukan Tuhan yang suka mengutuk, ya men. Jadi jangan saudara berpikir Tuhan sedang mengintip-intip saudara dan Tuhan sedang lagi melihat, oh ini berbuah atau kakak berbuah nih. Kalau gak berbuah, gua kutuk jadi kampret gitu. Tidak. Tuhan saudara tidak seperti itu. Tuhan sedang hanya menjelaskan dan Tuhan hanya sedang menyampaikan sesuatu. Memang itu sesuatu yang wajar pada saat itu. Pohon ara yang tidak berbuah itu dianggap pohon yang tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena itu pohon ara itu pasti cepat atau lambat akan ditebang untuk dipakai dalam kegunaan yang lainnya.
Ada enggak pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari sini? Ada. Saya percaya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab itu buku yang beda dari buku yang lainnya. Dan tidak ada buku yang sama seperti Alkitab. Ketika saudara membaca buku penulis yang terhebat sekalipun saudara pun terkasih, ketika saudara membaca bukunya, dia ada tidak bersama-sama dengan saudara? Dia tidak ada. Ya Pak ya? Tapi ketika saudara membaca Alkitab, maka saudara pun terkasih, sang kreator yang membuat Alkitab ini saudara, ada tidak bersama dengan kita? Ada bersama dengan kita. Saudara kebayang nggak? Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu 1400 tahun. Berapa? 14 abad. 1400 tahun ditulis oleh berapa penulis? 40 penulis. Di mana 40 penulis ini tidak pernah ketemu. Saudara bayangkan 1400 tahun itu mereka nggak pernah ada ketemu satu sama lain, dan mereka janjian. Dan juga bahasanya, dialeknya juga berbeda. Letak geografisnya juga berbeda. Paham maksud saya? Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu benang-benangnya jelas dan saling melengkapi satu sama lain. Kita ini satu rumah ruangan ini aja, kalau dibikin pun satu tema, ayo kita buat tulisan dengan tema Immanuel. Contoh, saya bagian pendahuluan, Parlin bagian pengantar. Siapa itu? Bisa nyambung nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap kita pasti punya. Iya. Bisa nyambung kalau ada Roh, ada Tuhan, ada Sang Kreator yang menyatukan setiap pikiran saudara dan saya sesuai dengan maksud daripada Tuhan ketika Dia memilih, memanggil, mengurapi saudara untuk menulis Alkitab. Amin. Jadi oleh karena itu ketika saudara membaca Alkitab, wow saudaraku, sebenarnya Tuhan sedang ada bersama-sama dengan saudara ketika saudara membaca Alkitab itu, sehingga Dia bisa berbicara secara pribadi kepada saudara. Oleh karena itu saudara terkasih, sampai hari ini saudara kita sebangsa, senegara yang beragama seberang itu mewanti-wanti umatnya jangan membaca Alkitab. Karena siapa yang membaca Alkitab sudah dianggap murtad. Kenapa saudara? Gara-gara apa? Karena mereka ngerti, mereka tahu ketika mereka baca Alkitab, saudara, ada Sang Kreator, ada yang menulis Alkitab itu bersama-sama dengan Dia, sehingga Roh Kudus ketika Dia membaca bisa enggak mengubah hati dan pikiran. Amin. Halo, ada seorang murtadin, yang mereka kan murtadin kan, seorang muda yang pengusaha yang bagus, dia juga yang sangat sholat dan lima waktu dan segala macamnya. Yang membuat akhirnya dia bertobat adalah karena kata-kata ulamanya, jangan baca Alkitab. Ada apa? Kenapa? Rupanya apa masalah kalau baca Alkitab? Akhirnya cuma iseng lagi untuk baca Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab, saudara terkasih, kok dilihat begini? Kok cerita di Alkitab ini kok runtut? Saudara tahu runtut? Tersusun dengan rapi, jelas gitu loh. Sedangkan rupanya di tempatnya dia yang lama itu dia melihat kok umpamanya enggak apa? Kayak lompat sana lompat sini, tidak bisa tersusun rapi, enggak jelas. Nah ketika dia terus membaca, dia membaca, akhirnya dia menemukan sesuatu yang luar biasa yang selama ini saudara terkasih dia ngerti, dia tahu lah cuma begitu saja. Tapi akhirnya ketika dia baca Alkitab, wow, ini dahsyat, ini hebat. Di mana diceritakan di sana ada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih-Nya kepada manusia untuk menolong menyelamatkan manusia berdosa, Dia mau menjadi manusia. Wah, oleh karena itu saudara terkasih, dia akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia membaca Alkitab. Saya percaya saudara ini anak-anak Tuhan, anak-anak dari Bapakmu di surga.
Saya percaya saudara, ketika kau baca, Bapakmu ada enggak di sini? Dia akan tolong saudara enggak? Membantu saudara untuk memahami, bisa mengerti, atau Tuhan sedang lagi berbicara kepada saudara melalui ayat itu kepada saudara sesuai dengan situasi, kondisi, sudah kebutuhan dan keperluan saudara. Saya mengatakan kepada saudara, kadang seolah-olah kalau kita lihat sekedar baca saja, ini tidak sesuai apa ayat pembacaan firman ini, seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang saudara alami. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kau membaca dan mengizinkan Bapa berbicara kepada saudara melalui ayat itu, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada firman Tuhan yang tidak pas dan tidak cocok sudah kebutuhan dan keperluan saudara. Amin. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini, saya percaya dan menilai atau pesan yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita sebagai gereja Tuhan. Saudara dan saya sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk selalu menghasilkan buah. Karena firman Tuhan bilang begini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari hatinya akan keluar apa? Aliran air hidup. Dari mana bisa kita melihat aliran air hidup yang keluar dari hati saudara? Nih, dari mana? Dari mulut saudara, dari perkataan saudara. Dari situlah keluar aliran air. Karena itu Yesus pernah bilang begini, yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut. Karena apa yang masuk ke mulut pasti keluar kemana? Ke jamban. Tapi yang menajiskan orang adalah yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut dari mana? Dari hati. Banyak orang mengkonotasikan kayak gini. Sampai ada banyak, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, janganlah kita dipanggil untuk tidak menyakiti orang. Bahasanya aneh enggak? Saudara setuju enggak dengan kata-kata itu? Ayo, enggak berani jawab nih. Setuju enggak kata-katanya? Saya enggak setuju. Yang dimaksud kata-kata yang menyakiti itu bagaimana? Ukurannya siapa? Saudara bayangkan Yesus tidak pernah ngomong nyakitin enggak? Ngomong nyakitin. Kan kita harus menjatuh, mau sepertimu Yesus. Iya Pak ya? Semua mau seperti Yesus. Saya juga kepingin mau seperti Yesus, tapi belum sampai. Yesus kalau marah sama Petrus bilang apa? Hah? Bukan ular-ular, bukan sama si Petrus. Sama Petrus dibilang setan. Saya belum pernah bilang demi setan. Kalau Bapak lagi marah, udah pernah ada ngomong setan? Belum ya? Tapi tunggu waktunya. Pernah sama seperti Yesus. Ngerti tidak? Terus dia ketemu dengan apa? Tua-tua Israel, orang Farisi, saudara terdekat. Dia bilang apa? Hai bodoh, kau tidak mengerti kitab suci. Ular beludak, bangun. Orang munafik. Nyakitin enggak? Nyakiti. Ada orang yang butuh bantuan pertolongan dia. Wah, tolonglah anakku menderita oleh karena orang sakitnya. Apa dia bilang, saudaraku? Dia ngomong tuh perempuan anjing loh, digambarkan seperti anjing. Sakit enggak? Sakit, saudaraku. Kita biasanya kalau dalam terpuruk begitu butuhkan belas kasihan, maunya dia apa? Ditolong. Kalaupun kita nggak mau nolong gini, Bu, saya cuma hanya bisa berdoa buat ibu, kan begitu? Yesus mungkin bisa begitu. Aduh, minta maaf ya, saya nggak bisa tolong Anda, karena memang saya tidak dipanggil untuk menolong Anda. Aku dipanggil aja untuk menolong orang Israel. Kan enak ngomongnya gitu dong. Tapi Yesus nggak ngomong kayak gituan. Aku dipanggil untuk orang-orang Israel. Halo? Dan dia berikan gambaran saudara pintar kasih. Tidak mungkin seorang Tuhan memberikan roti kepada iri banget. Kasih kebaikan kok pilih-pilih. Kenapa harus? Tapi si
berkorban tetap dia jaga hatinya. Dia bilang, iya Tuhan, tapi anjing itu akan memakan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja kita. Yang hatinya saudara terkasih, walaupun remah-remah tidak apa-apa, aku mohon belas kasihan. Tuhan melihat ini, iman ibu ini besar. Karena imanmu anak itu diselamatkan dulu. Jadi kadang kata-kata itu kelihatannya remah nih, kelihatannya remah. Enggak, saudara. Kadang-kadang saudaraku, orang yang nggak ngerti ketika kita kasih dia kata-kata, walaupun itu mungkin kalau menurut ukuran yang kita mendengar, kok kelihatannya kok kejam banget ya, ini sakit banget ya, dan lain sebagainya. Saya selalu mau bilang gini, setiap ada orang melemparkan kata-kata yang keras, yang tajam buat saya, mungkin saudaraku terkasih, saya lihat di sisi yang lain saudaraku terkasih, itu saya anggap kayak gini, itu sesuatu yang baik, yang bagus. Tapi kalau mengkritiknya lain macam, segala macam, ya cuma hanya sekedar kritik kosong, saya tidak terlalu mau apa, dan saya nggak akan sakit hati dengan itu. Ngerti nggak Mas? Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita juga belajar dalam situasi kondisi pandemi seperti saat ini. Jagalah dari perkataan mulut saudara, tetap keluar aliran air hidup. Jadi bukan hanya pada musimnya, artinya gini, bukan keadaan semua baik-baik baru haleluya, puji Tuhan. Saya senang walaupun kita cuma main keyboard sama bass, tidak mengurangi suasana kita untuk memuji, menyembah, dan juga pelayan Tuhan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, kita pernah main musik, main kayak kapela enggak? Entangan, tapi tetap hadirat Tuhan kita nikmati. Haleluya. Ada amin. Saudara kita terkasih dalam Tuhan. Jadi mari saudara kita terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita sadar bahwa setiap saudara dan saya ditakdirkan Tuhan untuk selalu menghasilkan buah di dalam setiap musimnya. Ada amin. Walaupun mungkin situasi seperti saat ini saudara, bukan pada musimnya, mungkin ini adalah musim dingin. Dan musim dinginnya cukup panjang saudara pun terkasih dalam Tuhan. Tetap saudara terkasih walaupun tidak banyak, tapi tetap kita bisa menghasilkan buah. Amin. Begitu. Kita lihat yang kedua. Ayat yang ke-20. Bacaan kita yang kedua, ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Terus maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Terus, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terus, dan jika kamu berdiri, tidak perlu lagi 25, 26 itu tidak perlu, itu nggak masuk hitungan buat kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan anak-anak yang sudah menerima pengampunan Tuhan, dan oleh karena itu setiap kita juga sudah memberikan pengampunan buat orang lain. Kembali ke Bapak. Perhatikan sekarang. Ketika mereka balik dari Yerusalem dan melewati tempat yang sama, saudaraku, di tempat di mana mereka lewat dan di mana Yesus berkata kepada pohon ara itu, mulai hari ini tidak lagi, kau tidak akan berbuah lagi. Ngerti tidak? Nah, ketika saat itu si Petrusnya melihat pohon yang di mana Yesus mengucapkan kata-kata sesuatu kepada pohon itu, pohonnya apa? Kering, mati, kering sampai ke akar-akarnya, bukan daunnya tapi sampai ke akar-akarnya. Saudara, pohon itu kering hanya dalam beberapa waktu saja, saudaraku terkasih, hanya mungkin 1 atau 2 hari saja, saudaraku, itu pohon itu kering sampai ke akar-akarnya.
Dan Yesus mengajarkan sesuatu, yaitu katanya apa? Percayalah. Jadi intinya saudaraku, Tuhan sedang mengajar di sini. Dalam konteks ayat ini Tuhan sedang mau mengajar kita tentang doa. Yesus sedang mengajar kita tentang berdoa. Tapi sebelum kita masuk dulu lebih lanjut, perhatikan ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, perhatikan ini. Ini hal menarik. Hal menariknya kenapa? Karena saya ditantang. Ya, saya ditantang untuk melakukan ini. Kalau memang benar itu Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, gitu, ya. Dan kalau benar kita mau firman Tuhan, bukain. Sama-sama kita baca dulu yuk. 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara kita terkasih, dalam ayat yang lain dibilang kalau kamu punya iman biji sesat, benar tak? Biji sawi itu kecil banget. Hembusan napas saudara itu bisa membuat dia terbang. Saudara kita terkasih, dia bilang kayak ini. Nah, kalau saudara percaya tidak dengan ayat ini? Yakin? Jadi suruh pindahkan gunung, siap? Bukan gunung-gunung persoalan loh. Di sini nggak bilang gunung persoalan, ini gunung. Siap? Kalau ada orang tantang saudara, bilang siap ya Pak Edward, siap. Saya ditantang dalam perdebatan ini. Itu dialog Kristen dan Islam. Saya ditantang. Saya bilang begini, saya percaya dengan firman Tuhan ya dan amin. Dan saya tidak bimbang dan tidak ragu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bilang kayak gitu. Jadi kamu percaya dengan ini? Iya. Kok bisa pindahkan gunung? Saya bilang kayak gini. Saya siap lakukan firman Tuhan. Saya nggak bohong saudara, serius. Saya ngomong ini gak bercanda. Saya mengajak saudara nggak begitu. Kalau ditantang aja. Terus dia bilang kayak gini, saudara kasih. Terus aku bilang kayak gini, silakan. Gunung mana yang mau pindahkan? Biar tercapai laut. Hah? Gunung Pak. Kalau gunung nggak mau pakai eskavator. Ini gunung. Bukan gunung bisul. Kalau gunung bisul selesai operasi. Ini benar gunung. Saya bilang. Saya sedikit pun sudah nggak takut. Saya nggak sedikit pun tidak bimbang. Saya bilang gunung mana? Saya bilang sebutkan gunungnya, gunung mana? Woi, kau lari kemana kau? Gimana gitu? Saudara terkasih, kalau misalkan dia sebutkan gunungnya, gunung apa? Gunung apa mau saya pindahkan? Saudara bisa sebut gunung apa? Gimana apa? Gunung apa mau saya pindahkan? Yang kau tahu? Gunung Merapi mana? Banyak gunung Merapi. Selat Sunda. Itu Selat Sunda. Gunung Merapi apa? Krakatau yang kan tidak jelas. Saya bilang begini, kalau umpamanya dia nggak ada lagi. Saya tunggu 2 hari nggak ada. Kalau umpamanya dia bilang gini, saya bilang kayak gini. Kalau memang itu, kamu suruh bikin dulu surat izin kepada pemerintah. Benar nggak? Karena gunung itu mau dipindahkan kan? Dikirim ke pemerintah itu. Ngerti nggak maksud saya? Ya kan? Loh, nanti kita pindahkan itu, kita kena hukum bersalah. Paham saudara? Jadi gunung mana mau? Gunung Krakatau? Yang sudah oke. Cek kalau urus surat apanya? Surat izinnya mau pemindahan gunung. Ngerti nggak maksud saya saudara-saudara? Jadi saya ajak tentang. Nah, saudara terkasih, saya mau bilang gini, Tuhan mau ajar kita tentang doa di sini. Yesus ketika dia ngomong ke orang-orang itu, Yesus banyak kata-kata yang dilontarkan, banyak hal-hal yang kelihatan rohani banget dia angkat. Oh, aku katakan kepada, mungkin dia mulai pakai bahasa. Kuraba-raba. Saudara kita kasih tidak. Yesus lihat dan dia ngomong biasa saja saudaraku. Tetapi saudara terkasih, Yesus percaya bahwa perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang juga keluar dari Bapa. Karena apa? Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Bukankah juga saudara dan
dan Yesus ada di dalam saudara. Sehingga sebenarnya setiap perkataan saudara adalah juga perkataan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih, doa itu bukan sekedar berbicara tentang banyaknya kata-kata, indahnya kata-kata saudara yang terkasih, tapi ukuran doa mendapatkan perhatian dan jawaban Tuhan yang berangkat dari iman. Haleluya. Yang berangkat dari iman. Percayalah kepada Allah, itu yang dikatakan Yesus kepada siapa? Kepada Petrus. Ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, ayat yang keberapa itu? Itu yang Yesus bilang. Ayat 22 ya. Yesus bilang apa? Percayalah kepada. Itu yang Tuhan minta. Saudara percaya enggak? Bahwa Dia ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Dia. Oleh karena itu saya sering buat di dalam setiap renungan yang membagikan setiap pagi, saudaraku mengajak saudara untuk menyadari siapa saudara di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara dan saya. Kalau saudara menyadari itu saudaraku, dalam situasi kondisi apapun, dalam situasi apapun dalam hidup yang terjadi, saudara yang terkasih, saudara tidak pernah takut karena saudara sadar, saudara tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Bahkan sampai pun kalau pada kematian menjemput saudara, saudara tidak takut. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan engkau mati langsung masuk. Enak enggak? Halo? Kalau saudara mengerti itu, Paulus bilang gini, aku bingung pilih mana, mati atau masih tetap hidup. Sebenarnya itu juga buat kita, tapi tidak ada rasa ketakutan di dalamnya. Tapi kata-kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang pertama 21 itu luar biasa. Mati itu untung. Ya enggak? Mati apa? Untung. Jadi mau untungnya? Tidak ada orang yang tidak mau untung. Paulus bilang mati itu untung, tapi juga dia bingung mau pilih yang mana, mau mati dulu atau masih hidup. Kalau hidup apa? Hidup berbuah. Halo. Kalau memang sudah tidak mau berbuah lagi, ya sudah pilih mati aja. Untung dong. Ngerti enggak? Ini pengertian Rasul Paulus itu dong. Ngerti enggak? Jadi dia pikir, saudaraku, mati itu kan buat keuntungan pribadi dia. Ngerti enggak maksud saya? Mati itu kan keuntungan pribadi toh. Tapi dia saudaraku, dia tidak mau melihat hanya cuma kepentingan dirinya, tapi juga kepentingan orang lain. Karena itu bilang, aku hidup, aku ingin berbuah. Halo? Di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, saudara yang terkasih, saudara, mari engkau berbuah apa yang bisa engkau hasilkan, sesuatu yang baik dari apa yang kau miliki dan kau punyai. Saudara punya waktu pakai waktu, saudara punya pikir pakai pikiran, saudara punya harta pakai harta saudara. Saudara punya apa? Halo? Gak usah ikut-ikutan orang. Ya bagus kan di grup kita ada yang menolong pakai deret orang pakai apa? Mobil mogok, terus ada orang lain nolong bantu. Silakan. Bukan berarti saudara besok lagi keluar sana, lu cari. Bukan gitu juga. Yang repotnya bagi saudara yang nggak punya mobil, ya pakai buat yang nggak apa-apa, boleh juga pinjam mobilnya si Bu Rini. Tapi kan tidak mungkin. Atau bongkarin kan tidak mungkin seperti itu. Ngerti nggak? Paham mas saya? Jadi apa ini? Saudara tidak kasih, saudara tidak perlu ikut-ikut. Itu hanya inspirasi saja. Apa yang bisa saudara bisa berbuat buat orang lain? Engkau bisa mendoakan mereka. Lalu kan ada beberapa teman kita yang sakit. Saudara telepon, saudara tanya, saudara kabari apa segala macam. Iya Pak ya? Gimana kabarnya? Apa segala macamnya? Ngerti nggak? Ayo mari setiap kita
Bapak menyapa kalian dari mana? Melalui grup. Bapak ucapkan selamat pagi, Bapak bikin renungan. Itu cara Bapak untuk menjadi berkat, cara Bapak untuk menyapa kalian. Ngerti tidak maksud saya? Ayo, mari saudara terkasih, kita kembali tadi cara berdoa. Berdoa itu bukan panjangnya kata-kata, indahnya rangkaian kata-kata doa saudara, tapi doa itu berbicara tentang iman, percayalah kepada Allah. Itu yang Yesus bilang kepada Petrus. Kalau kau percaya kepada Tuhan, kau bisa berkata kepada gunung itu, terlempar tercampaklah ke dalam laut. Karena hebatnya kuasa doa yang lahir dari iman. Saudara percaya ada kuasa dalam setiap kata-kata saudara? Jadi kalau ketemu setan apapun itu namanya, jangan suruh Tuhan untuk apa? Usir itu setan. Tapi saudara yang usir itu setan. Karena kepadamu telah diberikan kuasa. Berdoalah kepada orang lain, bukan minta Tuhan tolong sembuhkan, tapi berdoalah engkau memakai seolah-olah Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berkata-kata melalui saudara kepada persoalan orang itu. Amin. Jadi dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan mengajak setiap kita. Yang pertama, bahwa setiap saudara dan saya dipilih, dipanggil, diurapi oleh Tuhan untuk selalu menghasilkan buah. Amin. Yang kedua, dari cerita ini Tuhan mengajar kepada saudara dan saya bahwa doa itu bukan berbicara tentang soal panjang, pendek, indahnya rangkaian kata-kata doa saudara. Tapi doa itu bicara tentang soal iman, percaya kepada Allah. Saudara percaya kepada Allah itu adalah Bapa kita, Bapa yang mengasihi dan mencintai saudara, Bapa yang selalu ada bersama dengan saudara, dan Bapa yang selalu peduli dan mengerti tentang apa yang saudara perbuatkan. Firman Tuhan bilang ini, kalau sampai hari ini kau tidak mendapatkan apa-apa karena kau tidak berdoa. Pak, aku udah berdoa, doamu salah. Doalah dengan beriman dan tunjukkan doa yang dengan iman itu dengan sebuah tindakan dan perbuatan. Setelah Yesus ngomong itu, saudara pun terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak ada sedikit pun memiliki rasa kebimbangan. Dari mana saya tahu? Dari kata-kata tadi Tuhan Yesus bilang itu, percayalah kepada Allah dan janganlah kau bimbang. Menceritakan itu bahwa Yesus setelah mengucapkan itu, dia tidak ragu sedikit pun dengan perkara. Ketika dia mengucapkan itu kan tidak langsung toh. Tapi dia percaya perkataannya mengandung kuasa. Dia pergi masuk Yerusalem, bereskan Yerusalem, masuk dia ke Bait Allah. Berapa hari kemudian mereka lewati jalan yang sama dan melihat bahwa itu sudah kering sampai di akar-akarnya. Amin. Jadi kalau kau percaya, saudara terkasih dan tidak bimbang apa yang saudara doakan, saudara akan melihat jawaban daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran. Aku berdoa biarlah Roh Kudus menolong seluruh jemaat Tuhan untuk menangkap dan menerima pesan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi di dalam hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang membawa umatmu untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang baru setiap hari melalui firman Tuhan, melalui pewahyuan firman Tuhan yang mereka dengar dalam khotbah-khotbah maupun melalui ketika mereka membaca Alkitab. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hati dan pikiran mereka tetap terus terbuka dan terjaga akan pimpinan Tuhan, akan suara Tuhan yang berbicara secara pribadi atas mereka. Terima kasih Bapa, aku bersyukur. Engkau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan rekaman ini.
dalam penting nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa, negara, kota dan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Shalom Tuhan memerintah di atas. Berdoa juga buat taman malam di mana kami beribadah. Ibu Cece sebagai pengelola dan seluruh anak buah yang ada, limpahi mereka dengan segala yang baik dan memberkati tempat ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati dan biarlah di ulang tahunnya mereka ini dalam minggu ini, sungguh Tuhan mereka terus menikmati dan melihat kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan yang dapat hadir bersama dengan kami dimanapun mereka pada saat ini berada, kami bersepakat bersahati membawa dan menatang mereka di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan terkendang atas mereka, memegang tangan mereka dan menopang, membimbing, memimpin dan menuntun langkah mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan juga yang sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih, aku bersyukur kepada-Mu. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mohonkan berkat-Mu atas kita. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan meruntuh dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan maut. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menolong kita serta para malaikat Tuhan berkemar sekeliling kita, menjaga, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.